Kembali lagi di channel Dwi26 teman-teman. Nah, kali ini saya akan menservis CVT dan mengganti seal truk as depannya si Genio Honda Matic Genio 110 cc. Pertama-tama kita buka yang namanya baut 8. Di sini ada beberapa baut. Pertama kita gunakan T, kemudian kita menggunakan impact. Agar apa? Agar lebih cepat untuk mempekerjakan sesuatu ini. Nah, bila mana sudah kita buka si baut semuanya, kita kumpulkan menjadi satu dan kita satukan di wadah agar tidak bingung atau tidak tercecer. Oke, kemudian kita pukul-pukul dan ini sudah terlepas. Nah, terlihat ya, bagian area mesin CVT nya ini sangat kotor oli, pertanda akan atau sudah ada yang bocor sealnya, entah depan ataupun yang belakang. Nah, mari kita buka terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu untuk bagian belakang, kunci 19 mili. Nah, kita buka. Di sini ada ring, jangan lupa. Kemudian kita buka loncengnya, terlihat sangat kotor. Habis itu di sini kita buka yang depan, ini kunci 22 mili. Kita menggunakan impact agar apa? Agar lebih cepat saja. Namanya alat modern zaman sekarang itu sudah untuk mempermudah manusianya. Oke, ini sudah terlihat ya bagian dalaman. Ini susah, kebiasaan penyakit Genio atau Scoopy itu adalah rumah roller yang macet. Kita kiri kanan bentak-bentak, tarik. Nah, ini sudah terlepas ya. Oke. Nah, saya tunjukkan untuk bagian yang bocor ternyata ada di bagian depan. Nah, belakang aman karena sekitarnya bersih dan yang depan itu banyak oli cecer atau oli rembes. Oke teman-teman, kita siapkan yang namanya baut skrup. Baut skrup ini gunanya untuk menarik si seal CVT ini agar tidak melukai bagian asnya. Karena kalau as itu luka itu berakibat fatal, bisa rembes permanen nantinya. Nah, kita pukul pelan-pelan dan kemudian kita putar obeng ke kanan. Kita putar obeng ke kanan sampai apa yang kita rasakan itu masuk ya si bautnya. Jangan lupa kita pakai tang. Nah, mudah sekali ya untuk menarik seal CVT bagian depan ini atau seal krek as Genio. Bila mana sudah terlepas kayak gini, kita akan bersihkan area CVT. Tapi sebelumnya itu tadi contoh ya, ini akan saya pasang kembali tapi tidak sampai ke dalam, gunanya untuk mencegah bensin masuk ke area mesin. Langsung saja kita bersihkan di bagian CVT yang penuh oli ini. Jika rembes itu bisa berakibat tarikan yang kurang maksimal ya teman-teman. Oke, kita masukkan bensin, kita sembari untuk kuas-kuas pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Namanya kerja, kita cari nyamannya, jadi tidak usah terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru malah ada yang kelewatan dan bisa terjadi kerja dua kali. Terlihat ya bagaimana kotornya area CVT ini teman-teman. Kata konsumen, motor ini sudah sekitar 5 bulan tidak servis CVT dan ini baru servis kembali. Dan ternyata seal krek as depan ini bocor atau rembes.
kita bersihkan walaupun tidak detail, tapi intinya oli yang tersisa itu bisa bersih dari area mesin CVT ini teman-teman. Kemudian kalau sudah kita siram bensin dan kuas, langsung saja kita lap menggunakan lap kering yang bersih. Gunanya apa? Gunanya untuk membersihkan agar lebih efisiensi, menghemat waktu. Nah, terlihat ya bagaimana kinclongnya setelah kita siram bensin dan kita kuas. Untuk servis CVT teman-teman, rekomendasi itu setiap 2-3 bulan sekali, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau terlambat kita mengganti partnya, itu bisa merembet ya. Misal roller udah peyang dipaksa, nanti bisa berakibat rumah roller aus. Nah, ini saya tunjukin teman-teman kode untuk seal CVT nya, KOC ya. Kita pakai tidak usah teman-teman, tidak terpakai kunci shocknya. Nanti ini kita masukkan saja sama tangan, tapi sebelumnya kita lepas spir ini, kita potong sekitar 3-4 mili menggunakan tang potong model kayak gini biar enak. Langsung saja kita masukkan dratnya kembali dan diputar dengan searah jarum jam. Kita pasang kembali untuk pernya. Di sini ada stempet bawaan. Kita oles-oleskan agar masuknya lebih mudah. Dan kita harus perhatikan sekitar atau tempat seal ini kita harus bersihkan terlebih dahulu dari debu ataupun sisa-sisa rembes. Langsung saja kita dorong saja menggunakan kedua jempol tangan. Nah, ini sudah terpasang ya seal CVT nya. Oke, kalau sudah terpasang kayak gini, kita tinggal bersihkan komponen part CVT nya seperti kipas, terus rumah roller, terus penutup roller ini. Kita bersihkan sampai bersih, sampai ya tidak ada tersisa kotoran yang menempel. Biar lebih enak, kita kasih bensin yang agak banyak aja. Nanti kemudian kita bilas kembali. Oke teman-teman, kita bersihkan sampai detail ya untuk part atau komponen CVT ini. Teman-teman tidak usah ragu untuk belajar atau membongkar motor sendiri, karena sekarang udah zamannya sosmed. Sosial media itu dimanfaatkan untuk menghemat anggaran kita. Jadi kalau teman-teman bisa servis sendiri itu juga bisa menghemat anggaran, tapi ya itu kendalanya, kunci atau toolkit kalian itu harus mumpuni. Jangan bila mana toolkit kalian belum mumpuni, nanti malah bisa berakibat fatal seperti baut selek. Itu akan lebih merepotkan ya teman-teman, baut selek atau drat selek. Nah, kita bersihkan semua untuk bagian komponen CVT nya. Jangan lupa di sini ada slider roller, kemudian baut dan ring. Maaf ya teman-teman, video saya cepatkan, gunanya untuk agar teman-teman itu tidak gampang bosan menonton tutorial ini. Tutorial ini adalah tutorial untuk menservis CVT. Itu meliputi membersihkan CVT, kemudian di bagian utama atau tujuan utama itu ada seal yang bocor dan kita diwajibkan untuk menggantinya.
agar kinerja komponen tersebut yang ada di dalam CVT ini itu tidak terganggu oleh cairan oli. Nah, ini di bagian bak CVT juga kita bersihkan ya. Yang penting terlihat bersih, jangan sampai masih ada sisa-sisa atau kerak oli. Langsung saja kita lap-lap di bagian yang sudah kita siram bensin. Nah, kita mulai membersihkan atau mengamplas si lonceng ganda ini menggunakan amplas 400 bekas sambil kita putar ban. Kita amplas saja di bagian rumah lonceng ini. Terus jangan lupa kampasnya juga kita bersihkan sampai berwarna putih, yang aslinya tadinya coklat sampai berwarna putih, artinya sudah bersih dari sisa gram kampas. Nah, kalau sudah gini kita bersihkan juga untuk bagian puli belakang ini. Puli belakang kita kuas-kuas sembari untuk kita semburkan, kita cerotkan bensin. Sampai bersih, kemudian kita lap. Langsung saja kita lap. Pastikan di dalam ini gemuknya masih ada ya. Kalau kurang nanti bisa ditambahin sendiri untuk gemuk atau stempetnya. Untuk fan belt ini tidak terlalu kotor, jadi cukup kita lap-lap saja. Kemudian kita mulai dari pemasangan roller. Perhatian teman-teman, ini adalah roller racing 12 gram. Nah, jadi bolak-balik tidak apa-apa ya. Roller racing biasanya tidak sejajar atau seperti roller umumnya, tidak apa-apa. Bolak-balik juga tidak apa-apa. Kemudian kita tutup rumah roller ini. Jangan lupa slidernya kita pastikan tidak aus. Kalau aus nanti bisa berakibat bunyi. Di sini kita kasih stempel sedikit dan bushing rumah rollernya. Langsung saja kita masukkan. Di sini juga kita kasih stempel. Kita masukkan sambil kita dorong-dorong sedikit. Kalau sudah masuk, nah seperti ini, kita pasang puli belakang beserta fan beltnya. Kita kasih gemuk di sini, kita tambahkan stempet. Langsung saja kita masukkan puli belakangnya ini teman-teman. Loncengnya jangan lupa, kemudian ring dan seterusnya baut yang kunci 19 ini. Untuk kipas rollernya di sini ada ring untuk selan dan kemudian ring kecil dan yang terakhir baut. Jangan lupa di belakang, puli belakang dikasih itu ya, o-ring karet. Untuk yang belakang kita kasih o-ring karet agar lebih awet si bagian bearing bak CVT-nya. Kita pastikan untuk kebersihan area CVT, kemudian kita pasang bak CVT-nya. Kita cari pasnya. Kalau sudah masuk tinggal pemasangan baut teman-teman. Untuk baut ini ukurannya sama semua ya, tidak perlu khawatir untuk beda atau salah.
Jadi cuman dua yang beda, itu untuk mengeklem kabel rem, yang lainnya untuk panjang sama semua. Tinggal pemasangan dan kita sudah selesai. Maaf ya teman-teman kalau intonasi suara saya agak belepotan, karena saat ini saya memang agak masuk angin. Tanggal 24 Juni 2025 saya mengedit sembari badan kurang terasa enak. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like maupun subscribe channel ini agar saya terus semangat. Thank you.